yang malam hari ini belum sempat hadir, insyaallah du malam enjak ko mulai lambak abi dato nang dina tatopan bede kapan ada sana, dan seluruh staf-staf desa yang lain, panitia pengajian memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia beserta anggota, hadirin hadirat rahimakumullah. Muji syukur de hadirat epon Allah subhanahu tare pengeras subhanahu boleh. Muji syukur de hadirat epon Allah subhanahu. Malam ini kita berjumpa, malam ini pula kita bersua, malam ini kita bersama dalam majelis taklim yang mubarak yang dikemas dengan acara pengajian memperingati kemerdekaan RI yang ke-79 oleh Jamiah Salawat Murafiqul Qulub. Mudah-mudahan pengajian malam kadinto barokah, amin. Setiap Jamiah Salawat kadinto banter oleh syafaat kanjeng Nabi. Epa kempang rizkina ban Allah, epa lancar usahana ban Allah. Para pemuda sekitar akabin gulaku mancar oleh reng bini syaratin saya amin terjuba ya orang tak semangat amin saya bini mancar orang laki saya soleh mancar gula ban panjenengan punya kekuatan menjaga keimanan, akidah, tauhid dan keyakinan. Semua yang hadir eka dintoh mancar muga di jiwa-jiwa yang mengkristal dalam keimanan dan keislaman, amin ya rabbal rahmat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Udah tak nyaman muntajuk enggak orang komunikatif deh bina anak ngode. Dia malah yabes kok. Dia mau tak yabes dosa apa sabentah. Apa tanya man gila apa hebaten mau balik kondang Kiai Musleh Adnan pah nondu kapi tak ngabes katondu tak kira bidatu iki napa iki apa boleh muslimat apa hawai kapi ngajar apa tadi tak tahu aja awai. Nah kurang komunikatif akhirnya ada kesenjangan. Maka kenapa substansi dari pengajian akhirnya tak tercapai. Iki nama iki anu kalau manceng. Mudah-mudahan bisa komunikatif. Apa yang saya sampaikan bisa menjadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Dan tentunya ada konteksnya dengan peringatan dan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik masih cinta Indonesia. Cinta Indonesia merdeka. Apa kenal deh jok. Mainnya benih tentara ben. Ayo merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Semangatnya mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Para lagu kuda terkadang bingung apa yang mau saya sampaikan dalam pengajian. Ya ada konteksnya antara negara dan agama. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Indonesia tidak akan pernah hadir tanpa agama. Eki nama iki. Jawab. Bu, apa buat saya besin? Ada naga dia. Benih apa? Engkau saya bas. Indonesia tidak akan pernah bangkit. Indonesia tidak akan pernah hadir tanpa agama. Jelas? Testimoni menyatakan pengakuan itu menjelma ketika dasar negara Indonesia adalah dan termaktub dalam sila yang pertama ketuhanan yang maha.
Artinya apa? Indonesia bangkit, Indonesia menjelma, Indonesia merdeka gara-gara orang-orang beragama. On. Itu yang pertama. Yang nomor dua, para taretan, dan kula ingin menyampaikan sejarah singkat tentang kemerdekaan bangsa. Oleh cerita sampai bedenah lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Terus bareng. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Terus. Indonesia tanah dan tanah airku. Marilah kita Indonesia satu. Hidup Indonesia, hidup Indonesia, merdeka Indonesia, maju Indonesia. Enjak kok jadi ya kebayi selingan arapa arang kibur dateng bah ngiyad tadi saya budi bah ngabas dateng tak ngabas engkau pon bada istilah pahlawan nasional, bada istilah pahlawan kemerdekaan. Tega bala bak coba dia guru sejarah macam-macam. Allahumma shalli ala Muhammad. 350 tahun, 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Hindia Belanda. 3,5 tahun Belanda akan teben Jepang. Ada saya tahu dia. Jepang. 3,5 tahun penderitaan Indonesia lebih menderita dijajah Jepang. Etempeng ejecebelen apa maknanya? Karena Jepang munafik. Jepang datang ke Indonesia ingin membebaskan Indonesia dari cengkeraman Belanda. Arwacaan Jepang muna Bali boleh Jepang muna. Mulut manis, hati berduri, manis di bibir, pahit di hati. Arahnya mana mental mona? Laksana serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Arwah mental mona menggunting dalam lipatan, mencekal kawan seiring. Arahnya mana mona? Apa dan Jepang? Jadi ngaki kada, kau cerita gitu. Indonesia jangan panik. Setelah Pearl Harbor, pangkalan laut Amerika Serikat dibombardir dan Jepang hancur. Jepang datang ingin membebaskan Indonesia, mendirikan 3 gerakan. Tahu tak tahu sepenting gua betah. Apa yang Jepang? Jepang pemimpin Asia. Indonesia adalah bagian negara dari Asia. Jepang pelindung Asia. Jepang cahaya Asia. Siapa yang berada di bawah Jepang, insya Allah jaya. Harusnya mana propaganda orang mona ayo ngocak orang mona angkat gula bak makan nikah di Indonesia menggejala munafik nikah. Engin apa engki ning seguni demi rakyat, iya ba ya? Mungkin aja lon na entar gara ting lamare aja lon kolopai gara bada tade nabak kun ba aban segendeng yang gina baiki propaganda jaga NKRI, bina NKRI, majukan NKRI. Arwah propaganda yang kata di ketua DPR Tetirato Nagoro bada siapa? Setia Novanto yang gina baiki mata kau coba nggak bada gina baiki. Junjung tinggi nilai konstitusi, tarik epoteti ketua Mahkamah Konstitusi ternyata penghancur dan pengobrak
abrik nilai konstitusi gini bagi akhirnya pecat Usman pecat nama dia pecat arwahnya mana munafik gini bagi ketika ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Indonesia khutbah sholat Idul Adha, awas hati-hati saudara-saudara, jangan bersifat binatang. Oleh seminggu pecat gara-gara sifat tak ingat munafik tak munafik kiri ni kok mak tahu toleransi Arab Saudi Raja Salman terhadap Indonesia yang notabene reguler kota haji harus menunggu 37 tahun akhirah ben Raja Salman beri 20.000 sisa 20.000 jual ke orang ben menteri munafik tak munafik akhir DPR memberikan hak angket untuk menginterogasi munafik tak munafik memberikan hak angket untuk menginterogasi munafik tak munafik jangan salah karena wakil rakyat sudah semakin tidak bisa lagi hidup Indonesia maju Indonesia merdeka Indonesia Allahu Akbar sallu ala Nabi Muhammad ada saya pertama ampun aja Abon setelah Jepang menguasai Indonesia ingat Jepang menguasai Indonesia Masya Allah seluruh kekayaan Indonesia pada Jepang sampai orang Indonesia tak bisa makan orang Indonesia tak bisa pakaian kurang ajar Jepang gini baiki akhirnya tolak benar Allah Ta'ala Jepang tanggal 6 Agustus Amerika dan sekutunya menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima tambah tanggal 9 Agustus yang menewaskan 190.000 rakyat Jepang mati karena bom atom Arya orang Mona pamapan Indonesia menghormati sebagai kakak tertua negara ternyata munafik akhirnya dan Jepang saudara-saudaraku jangan bilang sama Indonesia bahwa Amerika menarik prajurit dari jajahan Hindia Belanda termasuk Indonesia coba balik Indonesia gendeng walaupun Indonesia gendeng tapi orang Indonesia makin gendeng di hubungan vertikal antara makhluk dan Allah Subhanahu akhirah berdesetong dapat informasi Sultan Syahrir tanggal 15 Agustus lapor ke Bung Karno dan Bung Hatta apa dia Bung Karno ya segera dapat proklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Amerika dan sekutunya meminta Jepang untuk menarik prajurit dari jajahan Hindia Belanda akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi di proklamator RI Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan ini mah di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Indonesia merdeka Daya kada Indonesia merdeka bukan kemerdekaan dia masa mau Nabi sedia masa itu Romi tapi ada pada ending ada pon sama dengan gading tawara teretan akhirnya yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia satu-satunya adalah Belanda datang agresi ke satu tak cerita kok cerita kisah tak tahu akhirnya berhenti dengan perjanjian Linggarjati datang mulai tanggal 21 Juli 1948 agresi militer kedua Arya saya cerita Arya Pak Bapak Deki Muntra Tawa silakan buka film Janur Kuning ya Pak ya Bu tengok film Janur Kuning lagi Masya Allah disinilah peran Jenderal Sudirman yang luar biasa ketika 27 Juli Belanda datang mencabut perjanjian Renville
akhirnya belentu nyerang. Saya serang apa? Maguwo Bandaran Udara untuk menyerang ibu kota Indonesia yang waktu itu ibu kota Indonesia adalah Yogyakarta. Jogja serang. Tampil sebagai panglima besar Eki Panikah Jenderal Sudirman. Oh, Jenderal Sudirman dia hebat. Salah satu-satunya di Indonesia yang punya bintang 5 cuma Septong Eki Panikah Jenderal Sudirman. Ada perwira tinggi Pak, perwira tinggi. Mon sebintang Septong ro nyamana Brigadir Jen, bintang aset. Editor Brigjen, Mayor Jenderal bintang 2. Iya tas Mayor Jenderal, Letnan Jenderal bintang adalah iya tas Letnan Jenderal Arya Jenderal. Di Indonesia sampai saat ini tidak satupun jenderal Indonesia yang punya bintang 5 kecuali Jenderal Sudirman. Oleh anugerah, oleh apresiasi dari PBB karena semangat gerilya, akhirnya diberi bintang 5 pas di pangkat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Adik-adik tahu dari mana sosok Jenderal Sudirman? Tak pernah Jenderal Sudirman neku tembak. Gini apa ini? Jenderal Sudirman tak pernah neku tembak. Jenderal Sudirman cuma neku keres. Gini apa ini? Ini membuktikan bahwa Jenderal Sudirman adalah man behind the God, man behind the God, manusia di balik Tuhan, bukan manusia di balik senjata. Akhirnya para tretan dan Jenderal Sudirman, daripada kita merdeka melalui diplomasi, perang, ayo perang. Saya lebih baik mati di medan tempur daripada saya harus mati di atas kasur. Perang terjadi, merdeka Indonesia, arwah pemberian dari Allah Subhanahu. Apa yang Indonesia dia? Orang yang ini senjata tak kena. Ini apa ini? Terus Pak, kada Pak lah. Terus bu. Nah, kada. Ayo. Engkau aja dari lah. Jadi ngakin. On. Terus. Enggak. Jangan berpandai ya batang ini ngaking kok. Ngabasing irset dulu. On, ye. On siap mendengarkan? Siap mendengar Bu? Kenapa Indonesia menjadi menang sampai semengal taruhan? Bambu runcing, are, pedang, musuh bom, musuh meriam. Impossible. Tak masuk akal mon Indonesia ada yang merdeka. Ada bapak merdeka. Jelas kemerdekaan itu adalah pemberian semata-mata dari Allah Subhanahu. Saampona belanja angkat kaki Jenderal Sudirman di akhir-akhir hayatnya kan tidak penyakit. Jenderal Sudirman kan di penyakit kronis. Di akhir hayatnya Jenderal Sudirman memberikan 3 pesan moral untuk anak-anak bangsa di seluruh Indonesia. Nah, ini aja bentar. Endi 3 pesan moral ini yang harus kita amalkan. Dan Jenderal Sudirman, wahai anak-anakku, sebelum aku mati, dengarkan baik-baik. Hei anak-anakku yang di belakang, coba bentah ke TV, engkau pernah bentah. Dan Jenderal Sudirman, arema membentang ini ngaki kok torna berkat egala, beres urusan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai dengarkan seluruh anak-anak aku di seluruh Indonesia. Jikalau Indonesia ingin jaya, jikalau Indonesia ingin mulia, jikalau Indonesia ingin bermartabat di mata dunia internasional, dengarkan pesanku. Yang pertama, Budi, yang pertama, jangan lupakan 17 rakaat. Cek sampai kalau pai 17 rakaat. Pesan moral dari Jenderal Sudirman. Oning 14 rakaat deh. Salat 5 waktu. Coba
Duhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? 4 tambah 4 berapa? Maghrib berapa rakaat? Belu tambah telok berapa? Dia ada mak lebek abid abidatu kan? Berapa lah? 11. Isya berapa rakaat? 11 tambah 4 berapa? 15. Subuh berapa rakaat? 15 tambah 2 berapa? Elakonin gi? Elakonin alhamdulillah. Anak-anakku, apabila Indonesia ingin bermartabat di dunia internasional, apabila Indonesia ingin jaya, dengarkan baik-baik. Cek ngabas ke sepeda motor saja nen, ngabas ke orang sing ngocak. Kan Jenderal Sudir. Cek pada sepeda motor ya bos. Kala palang kok mun ya. Jalankan 17 rakaat. Yang kedua, jangan kau lupakan 17 Ramadan. Ada apa di 17 Ramadan? Nuzulul Qur'an. Jadikan Al-Quran sebagai imam, kau sebagai makmum. Ikuti aturan Al-Quran. Halal dan Al-Quran halal kita lakukan, haram kata Al-Quran haram kita tinggalkan. Nomor telok, jangan lupakan 17 Agustus, satu kemerdekaan, hasil perjuangan bapak-bapak kita diberikan oleh Allah Subhanahu. Ibu, yang pertama, jangan lupakan 17 rakaat. Ketika Maguwo dikuasai oleh Belanda, Belanda menguasai Jogja, apa dan Belanda? Halo, tentara-tentara bawahanku, ataupun siapa anak bangsa yang bisa mempersembahkan Sudirman, menemukan persembunyian Sudirman, maka sahabat baik yang memberitahu saya tentang persembunyian Sudirman, maka akan saya kasih 5.000 golden uang. Siapa saya bisa beritahu persembunyian Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman pada jompon Pak. Ayo bom bengkira, datang Pak Wondo, tim kesehatan siap Jenderal. Siap apa? Berangkat Jenderal. Ini waktu apa? Waktu subuh Jenderal. Tapi Belanda ada sekitar kita. Apa? Can Jenderal Sudirman. Belanda di sekitar kita Jenderal Sudirman. Kepala Anda dihargai 5.000 golden. Apa Can Jenderal Sudirman? Ini waktu subuh Allah panggil saya. Sekalipun saya sakit, saya lebih baik mati daripada tidak mengerjakan sholat subuh. Hebat tak hebat Jenderal Sudirman? Saya lebih baik mati daripada tidak menjalankan sholat subuh. Sekalipun dibombardir di sekitar, sekalipun kapal mengiung-ngiung, sekalipun meriam terus berdatangan, Jenderal Sudirman dalam keadaan tidur karena sakit tetap menjalankan sholat subuh. Makanya Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Kan kula nangis mangken nikah dalam situasi dan kondisi kekinian. Alhamdulillah Jamiah Sholawat mengadakan pengajian. Pak Tenggi berdaki karnaval para taritan. Ada ngangkui dan sebarang sound system didatangkan. Ketika sound system datang identik dengan dangdutan. Ini kita bagi. Ketika identik dengan dangdutan, identik dengan goyangan. Karnaval yang mulai dari duhur, sadenten mulai kita subuh sampai isya. Alhamdulillah. Padahal tentara nah rak tentaraan, polisi nah si poli. Padahal bomah bom abo, tembakan bak tembak, kapal lah pal kapal, tinggal tembak mati temadi. Karena karnaval sebanyak goyangan resmi dari subuh sampai isya tak abujeng sana. Kita bantuan. Silakan berekspresi dalam kemerdekaan, tapi kita jangan melupakan janji moral, pesan moral dari Jenderal Sudirman.
apapun yang terjadi di Indonesia, jangan lupakan jelas ayo di masa goyang di bareng doi kula nangis pak pon tuk papan mapan kebela maksiat jatuh letoknya di reng laki pon tuk kan Masya Allah bin meneng terasokah malidai ayo beralih ada reng laki tak Masya Allah Allah magengkong intar mandaman padang ke jadi ayo jadi macam gini baiki saya tidak akan menghalang-halangi kepentingan orang, tapi di sini, di malam ini, di pengajian ini, di acara sholawat Murafiqul Qulub dan kula mengatakan silakan berekspresi, tapi jangan lupakan mak penter kiai Pak Jenderal Sudirman, karena Jenderal Sudirman adalah kiai yang kita baiki founding father pendiri bangsa nih kiai pejuang bangsa kiai yang kita baiki termasuk Jenderal Sudirman nih kiai terinspirasi dari apa kiai Mak Jenderal Sudirman mengatakan jangan lupakan sholat. Jenderal Sudirman terinspirasi dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28 wasta'inu bisabri wassalah. Jelas? Paham nih? Paham? Engkau tak kerojang nih, paham? Paham? Apa? Dalam Al-Baqarah ayat 28, apabila kau punya masalah, apabila kau ada rintangan dan tantangan, yang pertama hadapi tantangan dan masalah dengan kesabaran dan lakukan apa sholat nih kayu silatun bainal abdi warabihi, hubungan vertikal antara manusia dan Allah subhanahu. Bu ibu, halo bu, toman atau karben kakak? Toman atau karben lagi nah? Toman? Sekut? Cetremi banjir. Apa sakit lah tepes bibir jadi ya? Yang kena beki? Andi bini cek sarana belencei tade kasok orang kopak. Jadi nak boleh? Mana apa lagi? Kayak ngai pak ya? Deki debak kecompok sabak ke gopeng si bini. Andi bini cek sarana belencei tade kasok bibir tepes cek cere pengo madu mak tau ras mami meceremi. Ibu pernah tau karben selake paramun ban ayo cengkak makai bek coba ngare pendanan Pak Camat lembek gak cengkok tak tega kebaan bolan bun bengi kau bahkan lemah Masya Allah ada selake teunten. Ini lagi. Coba ibu ketika atau karben selake bayangkan sholat ini kayak akan meredam emosi. Ini lagi. Atau karben selake langsung ibu ngalah wudu. Nawaitul wudu adillahi ta'ala. Bu, atau kada? Wudu kada. Bida satu kada? Apa aja nggak kada? Atau sakit di bida? Mari apa aja? Kira-kira mari apa aja atau karbole nabantan? Tak kira tuh kari kita lagi. Manggana apa tanya Jenderal Sudirman Indonesia ingin jaya jangan lupakan 17 rakaat dan itu terinspirasi dari hadis Hudzaifah riwayat Abu Daud kondisi hadis sahih kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun badara ila shalah ketika Rasulullah disusahkan dari satu masalah maka Rasulullah langsung ngelakoni paham bu? Paham pak? Pak bapak iya mun sebini jereni cek layan ni ruah
bahaya reng Jeremy. Begitu sebini kikir langsung neneng bangsok ke jeding gak dari mana langsung kalah jeding nawaitul wudu adillahi ta'ala ngalah wudu dari mana gak usolli fardhu tuhri mari tak ada kikir sekarang gini lagi. Makanya apa pesan moral dari Jenderal Sudirman? Indonesia ingin jaya, Indonesia ingin bermartabat. Jangan lupakan 17 rakaat. Boleh tanya abinnya. Cakep ada gini kayak gini. Yang nomor 2, Bu, Ibu, jangan lupakan 17 Ramadan. Apa ruah? Nuzulul Quran. Apa Al-Quran? Tuntunan umat tuntunan umat jadikan Al-Quran sebagai imam, kita sebagai makmum. Halal kata Al-Quran, ambil itu yang halal. Haram kata Al-Quran, buang itu yang haram. Ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Jual beli halal, tapi mun mabudu sehat. Jual beli halal, mabudu sehat. Harusnya mana ri? Paham Bu? Ojakna tero kenceren lako hadir kapanga tapi pakun libali mau tang pese badat ada badat ada jadikan Al-Quran amamahu adahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan menggiring orang itu menuju surga Allah subhanahu tapi seperti kepada ibu wa man ja'alal qur'ana wara'ahu, mun Al-Quran hanya dibaca tapi esena itu ancur saqahu ilan nar. Al-Quran akan menghantarkan orang yang menghancurkan nilai-nilai Al-Quran akan jatuh di jurang neraka. Jelas apa Jenderal Sudirman? Jangan lupakan Al-Quran. Jangan sampai kalau Bible Al-Quran. Bu, Ibu, ada sinyal. Bu, cinta Indonesia, cinta NKRI. On, kalau Anda memang cinta Indonesia, kalau Anda memang cinta NKRI, maka Anda akan segera menjawab pertanyaan saya. Jadi lagi, tes. Jadi lagi ya pertanyaan. Siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketiga? Ibu, benih Bapak. Wah, pinter. Sabar ruah. Sabar nyaman ruah. Sumiati. Inilah, ya bagus. Berarti ya betul-betul cinta Indonesia. Tapi Habibie nikah nyamah yang sempurna. Serah nyamana. Iya BJ siapa nyamana? Baharudin Yusuf Habibie, orang yang paling pinter di Indonesia, ahli teknis. Salah satunya putra Indonesia yang satu-satunya dapat membuat pesawat N2050 dengan nama Gatot Koco tahun 1945. Tong setonga putra Indonesia adalah Baharudin Yusuf Habibie. Jelas. Presiden nomor tel. Ada apa mak benter Habibie? Ega bala. On. Sekolah rakyat Habibie Pare-Pare, Sulawesi. Terbang merok kagen ke Bandung. SMP Bandung, SMK Bandung, langsung kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Mulai SD sampai sarjana Habibie ranking set. Paham. Halo yang di bagian selatan, engkau abes paham. Habibie mulai sekolah dasar sampai sarjana
saya satu Habibi ranking setong ketika Habibi berada di Indo akhirnya S2 Habibi terbang ke Jerman. Hei Jerman, orang Jerman Pak, orang Jerman Pak, dia berpacaran. Di sanalah Habibi luar biasa menemukan keunikan. Nang Jerman Habibi tidak pernah ranking 1, jangan ranking 1, ranking 2 tak pernah Habibi. Ranking 1, 2 kakak Ale, laki bini bersaudara, dan notabene dua saudara itu adalah beragama Yahudi. Oh, akhir Habibi mak bisa kok kalah ke dia ya. Harapan kok mak kalah. Setong waktu Habibi ini kan datang ke Combon. Nak anak dua Yahudi laki bini. Habibi terus tahu rahasianya. Mas, ya saya tahu. Mas, saya heran sama anda dan adiknya. Kenapa Rudi? Rudinya mana? Jerman terkenal Rudi. Ini nak Habibi. Kenapa Rudi? Aku sudah belajar siang, pagi, sore dan malam. Saya hafalkan pelajaran untuk mengalahkan anda berdua. Tapi sayang, usahaku sia-sia dan aku tidak pernah berada di ranking 2, apalagi di ranking 1. Engkau pakun pada ranking tahu? Allah. Engkau terus tahu apa rahasia ban mak ban bisa ranking setong ban ranking 2. Apa jangan kena 2? It is our secret, Mr. Rudy. Ini adalah rahasia saya, Mr. Rudy. And we never tell our secret to our body, neither to you. Kan Jerman. Iya, Jerman kan. Masa bentangan dina. I never tell our secret to anybody. Engkau tak pernah mengeluarkan rahasia engkau terhadap siapapun, neither to you, apalagi kepadamu lagi. Mbak Andrea terus nomor setong Rudy. Akhirnya Mr. Rudy Padeka Habibi ini bermalam ejasa. Ketika malam Pak, anak dua nikah ke malam, langsung mandi, ngangkui pakaian yang sangat bersih, ebri harum, ebri bau harum. Anak dua nikah macam buku, nengi kamar di TV Seven. Jongok ben bahagia Habibi, apa saya bercari? Apa saya bercari? Akhirnya datengin kata Omas. What book are you reading, friend? Buku apa saya baca baan? Takar ceduh, benak ngecantar dan nak Rudy. Rahasia kok terbongkar. Apa saya baca baan? We are reading holy books, your holy book. Engkau dia maca kitab sucimu, kitab Al-Quran. Mak bisa baca Al-Quran. Ingat Tuan Rudy, ketika saya membaca Al-Quran, saraf-saraf saya bergerak, semuanya bisa menstimulus saraf, konsentrasi saya datang, pikiran saya kuat, dan karena Al-Quran engkau bisa mengalahkan siapapun saja teman-teman saya, sehingga sampai saat ini walaupun mereka belajar tetap kalah sama saya karena engkau bermalam selalu baca Al-Quran. Hebat Al-Quran, hebat Al-Quran. Manggana apa jan beji Habibi. Sejak saat itu saya orang Islam seperti ditampar muka oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang notabene tidak percaya Muhammad tapi percaya Al-Quran, baca Al-Quran. Engkau orang Islam rang-rang baca Al-Quran. Gina bengki. Ayo senang dina Ria. Adik Ria saareh baca Quran berempat-lemper. Ibu sedang yada saareh berempat jus. Berempat jus wajul gentong. Gini lagi. Ternyata dengan baca Al-Quran bisa pikiran konsen, bisa pikiran tambah giat gara-gara baca Al-Quran. Maka akhirnya B.J. Habibie terus melancarkan baca Al-Quran. Si akhirnya anak dua nikah bisa pakala ban B.J. Habibie ketika semester 6 sampai 8
BJ Habibie menang kanak-kanak nikah ranking setong gara-gara maca Al-Qur'an. Bener apa salah? Ingin jaya bangsa ini jangan lupakan nuzulul Quran, jangan lupakan 17 Ramadan. Saya nomor teluk para deretan, apabila bang kemerdekaan hadiah dari Allah bagi pejuang-pejuang bangsa yang hak komunikasi dengan Allah subhanahu. Ini perlunya kita tahu sejarah, Pak. Makanya gula asokor Jamiah Sholawat mengadakan pengajian untuk mengenang sejarah jas merah dan Pak Karno. Jangan sampai melupakan sejarah. Kalau kita tahu sejarah, maka Indonesia tidak dihancurkan agar dia bangkit. Ingat, Indonesia bukan punyaan penguasa, Indonesia bukan punyaan presiden, Indonesia bukan gubernur, Indonesia bukan bupati, Indonesia bukan milik partai dan golongan, tapi Indonesia resmi milik rakyat Indo. Jangan hanya membela politik dinasti, menghancurkan konstitusi. Jelas. Ngerti ya tuh? Ngerti bu? Jangan karena membela politik dinasti harus menghancurkan nilai-nilai konstitusi. Mau ingat nih kekabadana, berarti mereka mobil-mobil bangsa, motor-motor bangsa lupa dengan 17 Agustus. Beni bem selabem abagadabra Indonesia merdeka. Berjuang dengan darah, berjuang dengan cucuran air mata, dengan keringat, bahkan mereka mengorbankan nyawa demi anak cucunya tercinta agar bisa menikmati kemerdekaan Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pesan moral dari Jenderal Sudirman sangatlah pas. Apabila Indonesia ingin jaya, yang pertama jangan lupakan 17 rakaat. Saya nomor 2, jangan lupakan 17 Ramadan, artinya jangan lupakan Al-Qur'an. Saya nomor 3, jangan lupakan pemberian Allah terhadap Indonesia. Walaupun Indonesia nikah orang kini tentara nasakoni, senjata tidak lengkap, tapi gara-gara hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala, maka 17 Agustus Indonesia diberi kemerdekaan ben Allah Subhanahu. Karena gadintoh pendiri-pendiri bangsa menyatakan atas berkat rahmat Allah, oleh rahmat dari Allah Indonesia merdeka. Muntah oleh rahmat dari Allah, impossible, tidak mungkin Indonesia merdeka. Paham bu? Paham pak? Hadirin tabung on kuluban panjenengan berpegangan ke gadintoh, insyaallah dimanapun kita akan menjadi orang baik. Jangan lupakan sholat, hubungan vertikal antara makhluk dengan Allah. Jangan lupakan buku pedoman tuntunan hidup Al-Quran, dan jangan melupakan sejarah-sejarah bangsa. Nisar para deretan, para founding father pendiri bangsa kuluban panjenengan tidak pernah menikmati indahnya kemerdekaan. Mereka harus gugur, mereka harus mati. Paling sakit ketika kuluban panjenengan menghadiahkan mereka dengan goyangan-goyangan. Na'udzubillah. Silakan, tak apa-apa. Tapi saya hanya menyampaikan pesan Jenderal Sudirman. Silakan JFD Jember Festival Karnaval Bedakin dengan jumlah dan biaya yang mahal. Mendatang artis dari Filipina, mendatang artis dari Thailand, agalam biar cetak mare, bukan keluar. Na'udzubillah. Yang berjuang Ki Hajar Dewantoro, yang berjuang Pangeran Diponegoro, yang berjuang Bung Tomo, yang berjuang Bung Hatta, yang berjuang Muhammad Toha, mereka kiai dan para santri, mereka kiai dan para jamaah, dan mereka sudah tidak ada, berada di alam barzakh.
kalau maksiat yang kita berikan nangis dalam kubur. Engkina baiki. Karena Kak Dinto kula berterima kasih dengan para pemuda yang bangkit dengan sholawatnya mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan mengadakan pengajian. Yuk malam ini kita berdoa kepada mereka yang sudah tiada. Mantirmu ke pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan kemerdekaan bangsa yang memerdekakan bangsa, yang mendirikan bangsa, yang memperjuangkan bangsa, dan mereka mati tanpa harus menikmati indahnya kemerdekaan. Mantir isapora tusa-tusa naban Allah, etrema amal ibadah naban Allah, epacumpar epaluas kufur naban Allah. Ya Allah telah mengorbankan segala-galanya. Mantir kulaban panjenengan kadinta oleh barokah dari almarhum. Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang makmur, Indonesia yang merata dalam keadilan dan keamanan, Indonesia yang merata dalam undang-undang. Mantir muka Indonesia tambah abid tambah makmur. Kalaban barokah kulaban panjenengan Al-Fatihah ke beliau-beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Al-Fatihah. Terakhir para ibu, kita akan menghadapi pilihan-pilihan. Dari pilihan gubernur, wali kota, pilihan bupati, nyonda ke Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kulaban panjenengan pemimpin yang takut pada Allah dan sayang pada rakyat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mantir muka kulaban panjenengan beri pemimpin sebetul-betul takut ke Allah dan sayang ke rakyat. Mantir muka melalui pengajian hari ulang tahun, Allah tidak akan menjadikan siapapun mereka, dari kelompok apapun mereka, dari partai apapun mereka, mantir pemimpin yang tidak takut pada Allah, tidak sayang pada rakyat. Mantir daripada tiaban Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya kula pun ngandang boleh tambah abid nih kah? Karena kula di acara nyon pangapura. Amun lastare dek ka asisten kula tak banyak, kula di acara. Andai kata saya mengantang satu lagi, ini kan bisa setengah jam. Jadi pesan terakhir dan kula sebagai kesimpulan, yang pertama, jangan lupakan 17 rakaat. Apapun yang terjadi pada kita, kalau bukan udzur sholat, jangan tinggalkan sholat. Kenapa ini? Silakan ibu-ibu bekerja di sawah, silakan bapak-bapak bekerja di ladang, tapi ketika adzan sholat datang, kita pulang, selesaikan ibadah. Siap? Siap? Yang nomor 2, ayolah jadikan Al-Quran sebagai imam. Baca itu Al-Quran, yakini Al-Quran, imani Al-Quran. Kuluban panjenengan sebagai umat Islam, apabila mencoba untuk tidak meyakini Al-Quran, untuk tidak mengimani Al-Quran, iman kuluban panjenengan korang pada taritan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mun kuluban panjenengan tapi tak beriman dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, insyaallah barokah Al-Quran hadir dengan kuluban panjenengan. Yang ketiga, jangan lupakan sejarah. Kita kenang sejarah, kita kenang pembela-pembela bangsa, kita kenang pejuang-pejuang bangsa. Kenapa? Kuluban panjenengan ODI Indonesia makle tak ngalak karpa TV, tidak sewenang-wenang. Makle kuluban panjenengan bisa menghidupkan bangsa, bisa memberikan kemerdekaan Kak Dinto dengan pembangunan, kemajuan, kemakmuran, kemerataan, keadilan dan kenyamanan serta keamanan. Mon kuluban panjenengan lupa dengan sejarah, maka hal-hal tersebut akan hilang di sisi kita. Na'udzubillah summa na'u. Mungkin Kak Dinto bisa sampai kita langkong yang pangapor tidak terbatas. Andai kata kula pernyataan kula kurang saya, kurang sampurna karena kula terbatas waktu dan kula harus pergi. Semoga apa yang saya sampaikan barokah bermanfaat. Selestarian pengajian kula panjenengan rajin rukuk dan sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Selestarian pengajian kula panjenengan rajin membaca Al-Qur'an.
salah setara kuluban panjenengan pengajian mantir kuluban panjenengan berpartisipasi untuk membangun bangsa derma, menjadikan diri dalam profesi kita yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada orang lain sepanjang kita mampu, insya hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.